Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kita menghormati Ibu kita Al-Faram Ustaz Haji Alimi Al-Masjid Istagi, Ketua Mushola beserta jajarannya, para asatidz, tokoh masyarakat, jamaah kajian subuh, bapak-bapak, ibu-ibu mushola Ramadhan. Insyaallah semuanya selalu dirahmati dan diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Selawat puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ahad pagi hari ini kita sudah memasuki Ahad ketiga di subuh Ramadan mushola Ramadhan. Mudah-mudahan ibadah kita, tadarus kita dari hari pertama hingga kemarin tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarganya, dan insyaallah kita yang hadir di sini mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan mendapatkan pertolongan berupa syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasanya Ahad pagi kita mengadakan kuliah subuh dan alhamdulillah ustaz kita sudah ada di mushola kita. Mari sama-sama kita dengarkan kajian subuh mushola Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Haji Alimi Al-Masjid. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Syahrun 'azim wa syahrun mubarak. Kama kataba 'ala alladziina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi 'ilmina wa rizqina wa faqih ahlana wa jama'atana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati segenap pengurus masjid Mushola Al-Amanah. Kalau kan jadi masjid ini. Juga para asatidz yang hadir pada kesempatan subuh pagi hari ini, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesabaran, diberikan keistiqomahan dan ilmunya manfaat untuk kita semuanya.
para orang tua, para sesepuh. Ini saya lihat yang sesepuh ada tinggal berapa orang lagi ya. Yang dulu masih ada, sekarang udah pada nggak ada ya. Masya Allah. Satu persatu Allah panggil. Nah, ini Ustaz kita juga sekarang udah boleh sepuh. Kelihatan rambutnya udah putih sama kayak saya. Ya, itulah kehidupan. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh musalla al-amanah yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak pandemi ya sudah 2 tahun 3 tahun hampir ya. Kita menghentikan kegiatan sementara, namun tarawih terus ya berjalan ya. Alhamdulillah. Namun insya Allah kita mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan, tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ini yang terpenting. Dunia boleh berubah, waktu terus berjalan, tapi seiring dengan waktu berjalan tersebut, secepat apapun ini sekarang ini waktu udah begitu cepat. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, kayaknya cepat. Kayak Ramadan baru kemarin, ini udah hari yang berapa nih? 15. Nanti malam urutan, bikin ketupat ya. Kayaknya cepet banget gitu. Biasanya orang kalau nggak merasakan waktu itu biasanya itu keenakan ya. Enak mengikuti kondisi yang ada. Contoh, kalau lagi nonton bola nih, pas kebetulan yang ditonton Barca ya kan? Ya, Liga Spanyol sama Liga Inggris. Lawannya Manchester United. Itu 90 menit kan terasa tuh. Ya. Karena apa? Saking menikmati, saking enaknya. Nah, di kita ini model-model kayak kita gini udah menikmati kenikmatan dunia sehingga waktu ini begitu cepat. Ya. Rambut udah mulai pada putih, mata udah mulai pada rabun, telinga udah mulai budek, pikiran udah mulai pikir, lupa mulu. Nah, cuma yang ini kagak sadar tuh. Padahal semua ini adalah merupakan peringatan. Oh, tandanya kamu udah tua. Kalau udah tua, kira-kira mesti ngapain? Mesti sadar. Ya, alhamdulillah, yang tua-tua sudah mulai pada dijemput sama Allah. Tinggal yang muda-muda, yang dulunya muda, sekarang sudah mulai tua lagi. Ini kalau nggak ada yang begini-begini, ini musola gak ada yang lanjutin nih. Nah, maka dari ini tugas yang mulai udah agak tua nih, mencetak regenerasi untuk menggantikan yang udah mulai tua. Kenapa? Biasanya orang yang udah mulai tua bakalan kemana? Budi dharma tuh itu. Gak terlepas dari yang ngomong ya. Kalau saya mah terserah aja, yang ngomong belakangan, yang dengerin duluan, atau yang dengerin duluan, yang ngomong belakangan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita isi dengan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulullah semata. Insya Allah. Mau dunia mau bagaimana kek? Ya, sekarang kan udah mulai ada udah kacau dan fitnah di mana-mana. Ya, tapi tetap mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin mengungkapkan satu hadis yang mudah-mudahan ini bisa jadi renungan kita. Hadis ini berbunyi seperti ini. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Saya ulangi. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u aqwaman wa yadh'u bihi akharin, mengangkat derajat suatu kaum, mengangkat derajat suatu bangsa, mengangkat derajat suatu generasi, atau menghinakannya atau merendahkannya. Jadi hina atau diangkat derajatnya suatu kaum, suatu bangsa, suatu negeri. Sebabnya apa? Bihadzal kitab, dengan sebab kitab ini. Yang dimaksud hadzal kitab Al-Qur'an. Nih, biar jadi renungan nih. Mau ustadznya kek, mau orang awamnya kek, mau orang kayanya kek, mau orang miskinnya kek, mau siapa saja, kalau dia mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya karena dia mengagungkan Al-Qur'an. Jadi ngaji kita udah kesimpulan nih. Udah berarti udah selesai. Berarti kita mesti ngapain? Mesti ngapain? Mengagungkan kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepengen hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepengen cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen hidupnya sejahtera di dunia. Tiada lain, kita harus mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Jangan sampai seperti apa yang menjadi keluhan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 atau 15 abad tahun yang lalu sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perihal perangai umatnya di zaman nanti. Jadi Nabi Muhammad 14 atau 15 abad tahun yang lalu sudah mengeluh kepada Allah. Surah Al-Furqan ayat 40. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Siapa? Kaumnya Nabi Muhammad. Siapa itu? Kita. Ittakhadhu hadzal Qur'ana, mereka mendapatkan atau mereka menggunakan Al-Quran, mereka kedapatan Al-Quran ternyata mahjura,
meninggalkannya, menyepelekannya, bahkan sekarang Al-Quran dilecehkan dan dihinakan. Sekarang nih udah terjadi. Gila Bapak. Ini kalau melihat perkembangan di dunia pendidikan, di dunia kampus, luar biasa. Biar nanti saya ungkap semua di sini. Di dunia kampus, bagaimana pikiran-pikiran, terutama para doktor Al-Quran, doktor agama, yang notabene mereka selalu buka-buka kebet-kebet Quran, kitab-kitab dan sebagainya, itu dicuci otaknya. Ini sekarang sedang gencar ini. Bagaimana para kelompok-kelompok tertentu mereka meneliti bahwa apa yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran patut diragukan tuh. Kalau misalkan nih mereka datang kemari, mereka ungkapkan tuh semuanya tuh tentang apa yang diungkapkan Al-Quran itu ternyata diragukan, itu diungkap oleh mereka, terutama karena mereka ini jago sejarah. Salah satunya, ini menurut mereka nih, saya mengilustrasikan pikiran mereka aja ya. Ini bahwa mereka itu benar-benar melecehkan Al-Quran. Jadi bahwa ternyata kata mereka sejarah-sejarah yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran itu ternyata tidak detil. Kadang-kadang sejarahnya tidak sama dengan kejadiannya. Ini penganut paham liberal. Terus lagi, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran isi dan kandungannya bertentangan dengan kondisi zaman saat ini. Dan itu tidak perlu dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Bu, ada ibu-ibu, dengerin gak nih? Benar? Paham gak? Udah dengerin aja dah. Dengerin aja ya Bu ya. Kalau gak paham udah tidur juga gak apa-apa. Nih, ayatnya sama, tapi pengertiannya beda. Katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Sini kita dengar ya, apa artinya? Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Dulu kan gitu, itu sama mereka diragukan bahwa kepemimpinan itu tidak mutlak dipegang oleh para laki-laki. Halo? Ini saya nerangin gini kira-kira ketinggian berapa kali? Nyambung ya? Enggak, artinya sih kita pengen supaya lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena ini lebih canggih banget mereka nih. Kayaknya model-model mereka datang kemari, kayaknya ikut semua nih jadi liberal semua nih. Dicuci otaknya. Tapi bagi yang punya basic gak bisa, nanti dulu. Nih, kata mereka, belum tentu laki-laki itu sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Ayat itu masih koma katanya. Masih koma. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga atau dalam negara apabila mereka memiliki kelebihan kedudukannya. Kalau kedudukannya rendah daripada wanita, gak bisa jadi pemimpin. Misalkan istrinya jadi LMK, suaminya cuma jadi supir angkot. Nah, secara
sosial, di si perempuan lebih tinggi derajatnya ketimbang si suaminya, maka tidak layak suaminya untuk bisa diangkat menjadi seorang pemimpin. Berdasarkan ayat ini, kata mereka. Ini jangan saya ngomong nih, saya lagi mengilustrasikan, saya lagi menggambarkan pikiran mereka. Terus lagi, wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh. Syaratnya sebagai seorang pemimpin itu adalah dia yang dijadikan tulang punggung, yang selalu memberikan nafkah. Kalau ada laki-laki di rumah aja kerjaannya ngopi, ngerokok, tidur, beol, ngopi, ngerokok, tidur, beol. Ada nggak di sini kayak begitu? Berarti dia nggak layak jadi seorang pemimpin. Kata mereka. Sementara istrinya jauh sono ke arah kerja dia. Gajinya makin real, ribuan real. Tuh. Laki-lakinya di rumah ngurusin anak. Kalau ada ayam jago, diadu tuh ayam jago. Ya kan? Ada waktu, sempat waktu siang-siang ada waktu main gaplek, rokok ditaruh di kuping. Ya kan? Kadang-kadang gantel aja di bibir, ya kan? Istrinya cari duit. Ngirim tuh duit, banyak tuh duit, bingung nih suaminya lah. Istri gue jauh. Nih, pentolan belum gak dipakai-pakai nih. Ada punya duit, ada canda tetangga. Kawin lagi lo tuh. Istrinya mah capek-capek nyari duit ya. Malah suaminya yang di Indonesia udah kagak kerja, kagak apa, kawin lagi. Masya Allah. Bu, ada nggak di sini kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah, di orang suaminya di rumah semua. Ya Allah, ini udah kacau Pak. Masalah yang sudah qat'i, masalah yang sudah putus final, nggak perlu dikutik-kutik, sama mereka dikutik-kutik lagi. Masalah warisan. Kata Allah dalam surah An-Nisa, "Lidzakari mithlu hazzil unthayayn." Bagian warisan, harta warisan bagi laki-laki adalah 2:1 bagi wanita. Ini kata mereka tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Bagiannya harus sama. Banyak yang dikutik-kutik ayat Al-Quran sama mereka. Kesetaraan gender dari ini. Halo? Ini pada paham apa kata nih? Paham ya? Jadi ngeri Pak sekarang ini. Benar-benar fitnah itu melanda. Bukan saja di kalangan awam, di kalangan akademisi itu dihancur-hancurin semua. Dikutak-katik sama mereka. Nah, makanya wajar kalau negeri kita menjadi terpuruk. Perekonomian murah-marit. Coba orang sekarang cari kerja gampang apa susah? Susah. Dulu waktu saya masih di Sampur, tuh kalau ada bilang apa tuh mandor tuh bilang apa tuh? Ampra. Wah. Orang Sampur. Begitu. Ampra. Wih, pikirannya duit, ya enggak? Berapa dapat butuhnya? 12 orang. Udah 12 orang. Mandornya mah tenang aja merokok. Yang kerja mana tuannya. Tidak dapat dia paling gede. Itu yang
yang kerja pulang-pulang udah kayak apa tuh? Udah kayak karena apa? Kalau kerja terigu yang dikerja dengan dia udah pada putih semua. Wah, Masya Allah. Tapi duit gampang. Tuh. Enakan zaman dulu. Kata Soeharto kita enak zaman dulu. Iya, kita rasakan seperti itu. Bagaimana kita mencari nafkah, kita mencari rezeki di Jakarta itu gampang, asal mau. Kalau sekarang, warung-warung, kelontong, habis semua. Gara-gara Alfa sama Indomaret menjamur di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap, bahkan dalam satu RT bisa itu Alfa dan Indomaret mereka berada di situ. Akhirnya warung-warung kita yang kecil-kecil patok-patok kalah saing. Udah gitu, yang jaganya nggak ramah. Coba kalau di Alfa masuk, baru masuk aja udah simpliwing ademnya nggak? Ditambah lagi bonus-bonus ini, kalau beli ini dapat segini. Ada kartu pelanggannya nggak Pak? Ada. Oh, orang ada kartu pelanggan dapat bonus lagi. Padahal mah harganya udah dinaikin dulu. Bego aja kita. Semua sumber-sumber perekonomian kita dikuasai mereka asing. 70% lebih perekonomian, sumber-sumber perekonomian kita itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Paling hanya bisa dihitung dari 5 jari ini. Di Indonesia seluruhnya. Makanya wajar kalau minyak goreng itu nggak ada. Nanti bentar lagi beras. Nih nanti. Bentar lagi beras, Pak. Siap-siap. Iya. Karena memang sumber-sumber sumber-sumber bahan pokok mereka yang kuasai. Siap-siap. Nah, muaranya kenapa negara kita seperti ini? Karena penduduk kita jauh daripada Al-Quran. Itu jawabannya. Makanya benar kata Rasul, kenapa kok umatku nanti di akhir zaman banyak tapi tidak berdaya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain dikatakan umat Islam di akhir zaman seperti makanan yang dari mana-mana, dari berbagai arah menjadi rebutan mereka orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena biasanya negeri yang dihuni oleh kebanyakan umat Islam itu negerinya subur, makanya jadi rebutan. Coba Bapak perhatikan ya, di mana negeri, di mana negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam itu pasti negaranya kaya. Ini terakhir Indonesia. Indonesia itu adalah merupakan negara terkaya di dunia, yang kekayaannya seluruh dunia ada di Indonesia. Palu gada di Indonesia. Apa yang dibutuhin ada di Indonesia. Mau apa? Dari lautannya, dari daratannya, dari panas mataharinya, dari alamnya, dari tumbuh-tumbuhannya, dari binatang-binatangnya, dari perut buminya, dari hasil lautnya. Itu di Pulau Natuna, Pak. Itu ribuan ton ikan-ikan kita diambilin. Kenapa? Laut Natuna sudah menjadi milik Cina. Kita nggak tahu aja. Itu udah dikuasai Cina itu. Sudah digadai Cina. Bentar lagi Kalimantan hilang. Orang-orang Dayak udah mulai pada bikin mau referendum sama kayak Timor Leste. Itu memisahkan diri. Kalimantan bentar lagi. Karena apa? Para ketua-ketua di sana, para tokoh-tokoh mereka digosok-gosok tuh sama si Aseng. Biar apa? Biar mereka bisa mendirikan negara sendiri. Kalau sudah mendirikan negara sendiri, diadu domba tuh mereka. Udah diadu domba, kacau.
negaranya, baru mereka bisa mengeksploitasi dengan aman. Kita Pak, dari sumber batu baranya saja itu di Kalimantan itu bisa, udah cukup udah kehidupan kita. Anak-anak sekolah nggak usah bayar, anak-anak orang-orang yang sakit nggak perlu bayar, ya bahkan kehidupannya dijamin, nggak perlu kerja. Dari batu baranya saja tuh. Belum lagi dari minyak sawit, kita terkaya ketiga di dunia. Loh kok minyak bisa nggak ada? Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh mereka. Padahal tanahnya punya negara, HGU, hak guna usaha. Tetapi karena yang punya negara main mata sama tuh si Aseng, ya udah cincai. Yang seharusnya itu minyak dipergunakan untuk kita, paling tidak 50-50. 50 keluar, 50 untuk dalam. Ini enggak, semuanya dikeluarin. Karena apa? Untungnya gede untuk ekspor. Lagi-lagi penyebabnya karena apa? Umat Islam yang menjadi penyebabnya. Apa? Kenapa? Karena jauh daripada Al-Quran. Coba kalau umat Islam itu mau mengikuti apa yang diatur dalam Al-Quran, nah beres. Bapak, kalau kita bikin negara udah pusing udah, ya, udah pusing udah. Sekarang bagaimana dengan kita nih yang ada di Gang 21? Nah, gitu kan? Kita mah praktis aja langsung. Gak usah bikin negara, pusing Pak. Ini Pak saya cuma lagi ngungkapin aja. Tapi saya kalau nggak gini otaknya kayaknya ngumpet banget. Halo? Saya kalau di luar Pak ceramahnya begini Pak, teriak-teriak saya Pak. Kayak Habib Rizik gitu. Tapi di sini dan puasa capek nanti habis. Nih, sekarang bagaimana untuk kita, Pak? Paling tidak kita kalau pengen selamat, selamatin diri kita dan keluarga kita serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Nih, Pak. Ya, nggak usah mikirin kemana-mana dulu. Karena apa? Dari lingkungan yang baik akan menjadi komunitas yang baik. RT-nya baik, satu RT baik, akan tiap-tiap RT baik semua, satu RW baik. Tiap RW baik, satu kelurahan baik. Begitu, mulai dari sekarang ini. Jadi dakwah kita sama seperti zaman Nabi nih, dari pintu ke pintu. Karena apa? Saking susahnya sekarang berdakwah itu. Karena musuh kita bukan dari orang luar, musuh kita dari dalam, yang mereka tidak mau agar ajaran Islam ini dilaksanakan oleh kita umat Islam. Mereka bilang kalau mereka ingin melaksanakan ajaran agamanya dibilang radikal. Itu karena mereka nggak kepengen sejahtera Indonesia. Pengen Indonesia ini rusak, pengen Indonesia ini berantem, pengen Indonesia ini ribut. Akhirnya apa? Mereka bisa menguasai kita dengan mudah. Nah maka dari itu kuncinya sekarang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita berpegang teguh kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Al-Qur'an. Wa la tafarraqu, dan umat Islam enggak boleh berpecah belah. Ini kuncinya. Mulai dari mana? Dari keluarga. Apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'an? 4. Nih. Mulai kepada inti. Prakteknya nih 4. Kalau pengen kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak untuk keluarga kita, paling tidak untuk lingkungan kita. 4 yang harus kita lakukan. Paling tidak. Apa yang pertama? Yang pertama, baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Halo? Halo? Baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nih kunci yang pertama. Apa? Kita nggak sadar nanti ketika kita mati, kalau mati ada malaikat nggak? Siapa malaikatnya? Munkar dan Nakir udah dikubur nih, udah dikubur, ya kan? Nanti kita akan didatangi malaikat.
Munkar dan nakir ngapain tuh? Munkar bagian nanya, nakir bagian ngebejek. Tuh, gitu. Ngebejek iya. Kadang-kadang gantian. Nakir bagian nanya, munkar bagian ngebejek. Kalau nggak bisa jawab, digecek begini. Sampai hari kiamat dan rasa takut. Hari kiamat nggak tahu kapan. Hari dikubur itu setengahnya daripada di akhirat. Satu hari dikubur itu sama dengan setengah hari di akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau dikubur 500 tahun di dunia. Tuh, satu hari di alam kubur. Malaikat tanya, ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah wa ma imamuka. Ya kan? Nih saya kasih tahu bocorannya nih. Di kubur salah satu ada pertanyaannya namanya wa ma imamuka. Jawabannya tahu nggak? Jawabannya tahu nggak? Siapa imam kamu? Jawabannya tahu nggak? Al-Qur'anu imami. Itu bocorannya. Nanti kalau udah mati Pak, kalau mati kita nih, kalau ada dua malaikat datang nanya wa ma imamuka. Oh, Ustaz Haliwi udah ngajarin tuh Al-Qur'anu imami. Emang segampang itu? Ternyata jawaban itu bisa terjawab manakala kita di dalam dunia ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selama bapak-bapak sampai setua ini, rambut sudah putih, mata sudah rabun, telinga sudah mulai budek, mulut sudah mulai cadel, kulit udah pada keriput, belum bisa baca Quran. Siap-siap sampai kiamat tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat. Wa ma imamuka. Kata si munkar, kir, hajar itu dihajar tuh. Tanya lagi, wa ma imamuka. Ya, sikat kir. Sampai hari kiamat. La yahya wa la yamut. Tidak dalam keadaan hidup dan tidak dalam keadaan mati kita disiksa. Kalau mati istirahat kita, kayak tidur. Nih, yang nyender. Ada nggak yang tidur di atas? Bu, ada yang tidur nggak? Ya, tidur sebagian daripada ibadah. Masya Allah. Ya. Orang tidur istirahat dia. Makanya di alam kubur di akhirat gak ada yang tidur. Deketin Ustaz. Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Ya udah belajar, ayo. Terus dari mana Ustaz? Udah dari Iqra. Malu gak Ustaz? Lu malu nyawar kagak malu lu. Kurang ngajar lu. Baca Quran gak bisa dari Iqra, malu. Ini malu bukan pada tempatnya. Harusnya malu udah tua gak bisa baca Quran. Landasannya apa Pak? Surah Al-Baqarah, Allah berfirman, alladzina yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minun bih. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk, yaitu mereka membaca Al-Quran haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya membaca. Tuh. Jadi kita gak boleh abal-abal membaca Al-Quran. Ustaz, saya cukup belajar yang penting bisa baca. Allah nilai setiap bacaan yang lu baca. Gak tanggung-tanggung
bukan ayat per ayat, bukan surat per surat, tapi huruf per huruf. Berarti hurufnya harus benar. Karena akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebajikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa engkau membaca alif lam mim itu satu huruf, tidak. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang satu hurufnya dihitung 10 kebajikan. Satu ayat kita mempelajari Al-Quran melebihi keutamaannya orang awam yang sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Sholat tarawih hanya milih-milih, pilih yang 2-3, ya kan? Udah gitu imamnya lemas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bener kan? Tadi aja gua kagak mau sholat sini, imamnya tuh lemas. Dah kapok dah gua di sini sholat tuh. Cari yang 11. Itu juga cari yang cepat. Keutamaannya melebihi orang yang sholat sunnah 1000 rakaat mempelajari satu ayat Al-Quran. Bapak pelajari itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diulang-ulang. Alif dengan ainnya berbeda. A'udzu billahi minasy syaitan, pokoknya tebal to, nirroh, rohnya tebal jim, bukan zib, tapi jim. Diulang-ulang tuh sampai berapa kali? Satu ayat. Itu melebihi keutamaannya daripada sholat sunnah 1000. Ini baru membaca, udah cukup belum? Kalau udah bisa baca Quran dengan baik dan benar, udah cukup belum? Belum. Mesti ada yang kedua, yaitu kita mulai memahami isi kandungannya. Karena ini satu rangkaian. Gak cukup dengan hanya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka dari itu di tiap-tiap musola, di tiap-tiap masjid, di tiap-tiap majlis harus diajarkan tuh. Mulai dari membaca, memahami isi kandungannya. Jadi jangan kayak burung beo. Tahu burung beo? Diajarin assalamualaikum. Bisa dia. Assalamualaikum. Lu bego. Bisa tuh. Burung beo. Ya. Kalau ditanya, ngerti kan dia? Kagak ngerti. Nah, masa kita mau sama kayak burung beo? Ada orang bagus. Giliran jahanam Allah juga. Mantap. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Kamu baru ngomongin, jadi kamu bilang Allah. Di jangan-jangan kita kayak beo karena korinya suaranya bagus, artinya nggak tahu. Pas ada ayat ancaman dia bilang Allah, toyib. Karena kita nggak memahami isi kandungannya. Makanya di pengajian harus ada pelajaran tafsir. Ngaji kita. Kalau tidak dituntut kita, karena di situ ada hak Al-Quran yang harus kita lakukan. Sudah cukup belum? Belum, masih ada yang ketiga. Apa itu? Mengamalkannya. Jangan cukup cuma ilmunya doang paham. Kata Al-Quran, ibu-ibu di surah An-Nur, hendaknya para wanita menutup auratnya dengan jilbab yang menutupi daripada dua teteknya. Saya buka aja nih. Tetek. Payudara. Jadi ibu-ibu pakai jilbab jangan telanjang, ditutup, tapi ternyata
Tuh. Apalagi bondan. Ya, bondan. Masya Allah. Lihat yang gitu-gitu. Waduh. Iya. Keturunnya setinggi apa ya? Siapa juga senang tuh. Nutup jilbab itu harus dua syaratnya. Yang pertama, tidak terlihat kulitnya. Jadi pakai jilbab jangan pakai baju yang jarang. Itu pakai jilbab tertutup tali BH kelihatan ya. Sama kolornya tuh segitiga kelihatan. Kadang ada ibu-ibu tuh pakai begitu. Terus nampak ada bola-bolanya. Dari belakang kelihatan. Yang pertama tuh syaratnya. Yang kedua, jangan timbul lekuk-lekuknya tuh. Jadi yang pertama nggak boleh transparan, yang kedua nggak boleh rapat tuh. Kalau udah rapat, ibu-ibu tahu sendiri banyak lekuk-lekukan. Nah, kalau masih muda enak lihatnya, kalau udah tua lepet. Nah, yang berlaku ibu-ibu. Ibu-ibu udah nenek pakai legging, ya. Ibu-ibu udah nenek pakai legging, ya. Goceng, naik gojek, mau mana? Musnah. Di mana? Di kelurahan. Iya. Gojek syarat terlambat ngebut. Gojek ngebut. Bunyi. Bunyi apa ini? Bunyi. Makin kencang. Pas dia pakai kaca spion, kau tahu bibir nenek kena air. Lagu nenek pakai legging. Ya, jadi harus diamalkan. Gak cukup dibaca dengan baik, gak cukup dipahami, harus diamalkan. Nah, yang terakhir baru kita akan paripurna dalam mengikuti Al-Quran, dalam mendekati Al-Quran. Apa itu? Yaitu mendakwahkannya. Jadi sebarin. Udah bisa baca Quran, udah tahu paham Al-Quran, udah mengamalkannya, ajarkan. Kenapa? Banyak orang ustadz, mubalik, kiai cuma ondo. Apa ondo? Ngomong doang. Kayak calo. Tahu calo? Calo kan gitu. Bro. Kosong. Udah penuh. Ya kan? Dianya kagak naik. Nah ustadz kalau yang cuma ngomong doang itu kayak calo. Makanya Allah ancam, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun, an taqulu ma la ta'lamun. Allah amat murka terhadap siapapun yang hanya bisa bicara tapi dia sendiri tidak mau mengamalkannya. Maka dari itu kalau ada ustaz yang kayak gitu akan nyemplung masuk neraka duluan. Termasuk saya. Berarti kalau ada ustaz yang bicara begini, dia juga harus sudah mengamalkan. Nah, 4 inilah paripurna baru kita. Baru nanti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilahnya nih, orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Kata Nabi, orang yang sering membaca Al-Quran sesering itu pula dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kalau ada orang malas baca Quran, rezekinya juga seret. Coba buktikan Pak. Kalau nggak percaya, buktikan. Yang jodohnya kurang, belum ada. Yang kerjaannya belum tetap, berarti kerja apa? Baca Qurannya malas. Bukan siapa aja. Maksud ente itu kalau menikah lagi masih ya, siapa aja yang kesulitan hidup. Karena apa? Orang yang mendekati Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bukti, bukan saya, bukan. Mau bukti. Nih kita buktikan. Mekah, Madinah dijadikan kota Asy-Syarifain Al-Haramain yang dimuliakan dan dihormati, menjadi mulia. Bahkan dalam satu riwayat Dajjal tidak mampu melangkahkan kakinya, terbakar tubuhnya kalau dia melangkahkan kakinya di 2 kota suci ini. Kenapa Mekah dan Madinah menjadi mulia? Karena kota Mekah dan Madinah Allah turunkan Al-Quran. Makanya ayat yang diturunkan di kota Mekah disebut ayat Makkiyah. Yang diturunkan di Madinah Madaniyah. Kalau di Gang 21 nggak ada. Priuk nggak ada, Ojak nggak ada. Mekah Madinah doang. Makanya dimuliakan oleh
bulan-bulan dari 12 bulan Sayyidus Syuhur Ramadan menjadi penghulunya bulan. Kenapa? Karena Allah turunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya Allah, di bulan Ramadan kata Allah, Allah turunkan Al-Qur'an. Saking mulianya hanya bulan Ramadan yang Allah sebutkan di Al-Qur'an. Bulan-bulan yang lain gak ada. Coba cari, gak ada. Langsung secara sharih, secara jelas Ramadan Allah sebutkan di Al-Qur'an. Ini menunjukkan Ramadan itu mulia. Kenapa? Karena Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Syahrul Qur'an. Ramadan disebut Syahrul Qur'an. Bahasa Arab menjadi mulia disebabkan karena apa? Karena Al-Quran berbahasa. Pak, kalau mau tahu di kuburan, di akhirat itu bahasanya bukan bahasa Tegal, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman, tapi bahasa Arab. Jangan menyia-nyiakan orang Arab. Itu sekarang kan ada orang yang fobi terhadap orang Arab. Pikirannya Arab itu kadal gurun. Ya Allah. Komunis ini negara kita. Apalagi? Malam Allah muliakan menjadi lebih utama, khairun min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Satu malam. Sebut malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam itu Allah turunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kita kalau pengen mulia, kita kalau pengen sejahtera, kita kalau pengen semuanya dikabulkan segala cita-cita kita, perbanyak baca Quran. Hajat kita akan mudah, Pak. Ini mohon maaf, ini testimoni terjadi. Jangankan terbesit di mulut, baru ada dalam hati, itu sudah terjadi. Kalau mau mengamalkan silakan. Kalau mau silakan mengamalkan. Perbanyak baca Quran. Jadi sebanyak hajat kita, sebanyak itu pula bacaan Quran yang harus kita baca. Ini di dunia nih. Allah janjikan hidupnya tidak akan diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami istri kalau dua-duanya rajin membaca Al-Qur'an, insyaallah rezekinya tidak akan pernah berhenti, mengalir terus-menerus. Ini baru baca, Pak, belum memahami, belum mengamalkan, belum mendakwahkan. Masya Allah. Makanya orang-orang yang berkecimpung di dunia Al-Qur'an hidupnya sejahtera. Apa yang gak punya? Semuanya punya. Kalau dia memiliki perhatian terhadap Al-Qur'an. Makanya ustaz-ustaz yang selama ini mengajarkan Al-Quran setiap harinya, jangan takut miskin. Saya berikan semangat, saya berikan motivasi. Terus ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Tapi ustaznya belajar. Jangan mentang-mentang ngajarin Quran, udah jadi ustaz, udah jadi kiai, udang-udang sedang pelak, nggak mau belajar. Zolim ustaz yang kayak begitu. Mentang-mentang baru bisa memimpin tahlil. Bilang ustaz mau belajar, solim ustaz. Belajar. Karena apa? Quran itu semakin dipelajari akan semakin bodoh, semakin banyak yang akan kita dapatkan dari ilmu yang terdapatkan dari Al Quran. Nah, nanti di akhirat Bapak, di akhirat orang-orang yang sering membaca Al-Quran tidak ada amalan yang tetap akan Allah perintahkan selain amalan apa? Membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang rajin Al-Quran, membaca Al-Quran di akhirat di surga, Allah akan panggil tuh, hei fulan, hei bondan, dipanggil bondan. Bondan, kamu sering baca Quran di dunia, sekarang perlihatkan engkau membaca Al-Quran. Nih di hadapan para malaikat, di hadapan para nabi, di hadapan para syuhada, di hadapan para sholihin, di hadapan para shodiqin, baca Quran. Pas dia baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik derajatnya. Naik
Dalam satu riwayat, jumlah derajat yang Allah berikan yang ada di surga itu sebanyak ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi betapa mulianya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka dari itu Bapak, saya ingin memotivasi untuk kita semua, termasuk saya secara pribadi. Mari kita dekati Al-Quran, jangan jauhi Al-Quran. Ini kadang-kadang kita pengen hidup sejahtera, pengen hidup enak, tapi nggak berusaha. Ya, sudah baca Quran, insya Allah rajin tiap waktu. Kita nggak usah cari waktu yang kira-kira kita enak untuk baca. Mungkinkah habis subuh, mungkinkah habis zuhur, mungkinkah ba'da maghrib, atau semampu kita waktu yang kita siapkan, tapi rutin. Karena kata Nabi, khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya urusan adalah, sebaik-baiknya perkara adalah dia mengerjakan seterusnya, terus-menerus, walaupun pekerjaannya itu cuma sedikit. Maka dari itu di dalam Mau'idhah Al-Hasanah Kultum subuh ini sebenarnya bukan kultum kuliah 7 menit, ini kuliah terserah antum. Maka dari itu mohon maaf kalau kepanjangan, ya. Jadi mohon maaf kalau kepanjangan, dan ini untuk memotivasi kita semua. Kalau kita ingin diangkat derajat kita, bahkan negara kita, maka dekati Al-Quran, jangan jauhi Al-Quran. Caranya bagaimana? Dengan 4 hal tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa du'ana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.